الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fatahu ya Alim iftah alaina fathan qarima ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Ya, lanjutkan kajian kita dalam Fawaidul Muhtarah, masih berkaitan tentang asyukru wa sabru wa zammul hasadi. Tentang sekarang pasal zikrul hasad bagian kedua di faedah nomor 3 halaman 362. Waqala musannifu hafizahullah wa mata'allah tula hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Anil Habibi Abdullah Al-Haddad, diriwayatkan dari Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih annahu, bahwa sesungguhnya beliau lama tatkala ibtada'a mulai zuhuruhu, tampilnya beliau. Jadi saat beliau baru mulai tampil untuk mengajar, untuk memberikan manfaat pada masyarakat, pada umat, husida, beliau dihasudin. Ada yang hasudin, masih bahas tentang hasud. Bagaimana hasud ini? Ya'kulul hasadat kama ya'kulun narul haqoba. Masih bahas itu ya. Bahwa hasud itu bisa menggerogoti, ngabisin, makan kebaikan, layaknya api bisa membakar kayu bakar, habis saja sebanyak apapun. Nah, makanya ini penting untuk kita jauhin. Ajaran Nabi ngajarkan kita keindahan, hasud ini gak indah. Nabi ngajarin kita biar jauh dari hasud. Nah, jadi Abdul Haddad tatkala beliau baru mulai ini zuhur, tampil ke masyarakat untuk yanfa unas bi ilmihi wa dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan berbagai potensi yang ada sama beliau, usida, beliau malah dihasudin. Hatta sehingga inna rojulan, ada seseorang sarok yang pergi kemana? Ila Inat, kota Inat. Ngapain tuh ke kota Inat? Kota Inat tuh kotanya, kampungnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek moyangnya Sadah Ba'alawi dari keluarga Syekh Abu Bakar. Ini beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, saudaranya Al-Attas. Jadi ketika di sulbinya itu Pak Payun-payun, bukan Pak Payun-payun, Pak Hayo-hayo. Jadi ketika di sulbinya kedengaran sama ayah ibunya, udah kamu aja yang keluar dulu. Enggak, katanya enggak, kamu aja yang keluar dulu. Itu jadi apa sih namanya? Pasurung-surung, bahasa Indonesia apa ya? Pasurung-surung bahasa Sundanya. Ajib ya, dalam suwi. Udah dari apa? Belum lahir udah jadi wali, ya masya Allah ya. Orang hebat ya. Ya biasanya galibnya kan 40. Itu diantaranya yang ada beberapa tuh masya Allah. Ini umat Nabi. Umat Nabi diberikan kemuliaan yang kadang diberikan kepada para nabi terdahulu. Karomah memang, tapi
tapi Allah mau tunjukin bahwa umat Nabi ini istimewa luar biasa. Nah, ini minas sadah dari zuriatnya Nabi. Jadi ketika disulbinya itu pas surung-surung tadi, udah kamu duluan aja, kata Habib Agil bin Salim. Moyangnya Al-Atos. Oh enggak, kamu aja duluan. Enggak, kamu udah kamu aja yang duluan, tapi kamu duluan, ntar apa sih? Ya sudah, Syekh Muhammad, aku keluar duluan, tapi aku ini kau akan masyhur, tapi kata Syekh Muhammad yang masyhur bi barakatil mastur. Syekh Muhammad kan lebih masyhur dibandingkan Habib Agil bin Salim. Jadi saudaraan itu, Agil bin Salim. Sama Syekh Abu Bakar bin Salim, sama-sama bin Salim. Nah, jadi ketika Habib Al-Haddad mulai tampil untuk berdakwah, untuk mengajar naf'ul ummah, ada yang hasutin. Ini orang pergi ke Inat, ngapain? Dahola indi munsibin. Masuk ke rumahnya munsib, pemimpinnya Syekh Abu Bakar. Jadi namanya munsib itu apa ya, ibarat kayak khalifah, kepala keluarganya. Jadi mereka menyepuhi satu keluarga besar Syekh Abu Bakar. Ntar ada munsib Asegam, ada munsib Al-Atos, ada munsib Al-Habsyi, ada munsib Al-Qams. Setiap fam itu ada munsibnya, layaknya kepala suku lah atau sesepuhnya gitu ya. Nah ini si orang ini datang ke munsibnya Syekh Abu Bakar. Jadi ke suhunya Syekh Abu Bakar. Jelas sudah nggak ada Syekh Abu Bakar Salim, ini keturunan keberapa? Sebab Habib Abdullah Haddad sendiri jatuhnya cucu murid. Habib Abdullah Haddad ini muridnya di antara salah satu gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Sahibur Ratib Al-Atos. Nah, Sahibur Ratib Al-Atos berguru sama Habib Husin bin Syekh Abu Bakar, anaknya Syekh Abu Bakar. Berarti berapa generasi ya? Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman, Habib Husin, Syekh Abu Bakar. Beliau tuh Buyut. Jatuh Buyut ya. Generasi Buyut. Ini musiknya di generasi Buyut. Ini orang datang. Jadi ngapain datang ke munsib tersebut? Pakola. Dia berkata lahu pada munsib itu, si laki ini, inna Abdullah Al-Haddad tuh, sesungguhnya Abdullah Al-Haddad baru hoyong mau misra Syekh Abu Bakar, pengen kayak Syekh Abu Bakar tuh. Tau nggak, hasud deh, tarikonya hasud. Ini datang ceritanya mau jalur hasud gitu. Udah kamari hoyong kos sesepuh orang, misal kita mah gitu kayaknya ya. Hoyong misalkan di sini pengen kayak siapa? Pengen kayak Mama Getur. Wah, pengen kayak ini kayak apa gitu. Dihasut. Ada yang mau dakwah, mau ngajar. Sekelas Imam Haddad aja ada, semua ada. Justru yang makin gede makin besar hasutnya. Alqa, maka di mana dia membuat diwan Haddad. Kan ada beliau diwan tuh kumpulan syair-syairnya. Kayak Syekh Abu Bakar Salim dia buat diwan juga. Jadi ngehasut ceritanya. Oh dia buat diwan juga, watasonif, dan buat karangan kitab juga. Padahal memang Masya Allah isinya memang diperlukan sekali sama manfaat sampai sekarang. Berapa abad yang lalu sampai sekarang Masya Allah. Betapa banyak orang tercerahkan hatinya, amalnya Masya Allah. Dari kitab-kitab Al-Haddad banyak menelurkan aulia, solihin, banyak orang-orang baik ngamalin kitab-kitabnya Imam Haddad. Luar biasa itu dahsyat. Jadi dihasut gitu, wah itu tuh dia pengen kayak Syekh Abu Bakar. Dia buat diwan, kumpulan qasidah, dia buat kitab-kitab. Falama maka tatkala daholal Habib, masuk Habib Abdullah. Ngapain? Nggak lama Habibullah datang. Ngapain? Li ziarati Syekh Abu Bakar, mau ziarah Syekh Abu Bakar. Beliau cinta sama salaf. Dahola, maka beliau udah beres ziarah. Dahola, masuklah beliau ke ruangannya. Ila indil munsib, ke sisinya munsib tadi, suhu, kepala
kepala keluarganya Syekh Abu Bakar. Faqala lahu, maka berkatalah siapa? Entar failnya belakangan. Lahu pada Habib Abdullah al-Munsibu, si Munsib tadi. Fi asna'i kalamihi, di tengah kalamihi, kalam beliau. Lagi ngobrol-ngobrol, di sela-sela obrolannya cerita ma'ahu sama Imam Haddad nih. Sami'na, dengar-dengar, kami dengar nih, annaka, bahwa kamu ini bagoita, kamu mau, bago itu bahasa Arabi ya, maksudnya aroda, mau, koyong. Bagoita, kamu mau, misla seperti Syekh Abu Bakar. Al-Qaita, di mana kamu susun ini, titik-titik gitu ya. Wa al-Qaita, dan kamu susun ini, susun itu, buat ini, buat itu. Udah kayak mau jadi kayak Syekh Abu Bakar bin Karim. Padahal ya apa salahnya ya? Mau nggak antum mau jadi ulama seperti ulama ngikutin solihin? Ya mau dong. Nggak ada yang salah di situ. Karena pengen kayak Imam Syafi'i, bagus. Ya, pengen kayak Imam Nawawi, bagus. Pengen kayak Syekh Nawawi, bagus. Keinginannya. Tapi jangan ngaku-ngaku aja maksudnya. Apa gumagum apa sih ujub apa enggak. Tapi keinginannya bagus, usahanya bagus, apa salah? Ya. Nah gitu. Jadi gitu dia di sela-sela obrolnya gitu. Faqala Habib Abdul Haddad, jadi kayaknya nih Munsib sempat sedikit terhasut ya, sama orang tersebut ya, mungkin begitu. Faqala Habib Abdul Haddad, maka berkatalah Al Habib Abdul Haddad lil Munsib pada Munsib tersebut, waman, siapa alladzi yang a'ta Syekh Abu Bakar, memberikan Syekh Abu Bakar. Memang siapa yang ngasih Syekh Abu Bakar? Maksudnya memberikan kewalian, memberikan karomah, memberikan kemuliaan, memberikan ini dan itu macam-macam. Ya. Yang ngasih siapa? Nah, jawabnya gitu. Nah, faqala al-Munsib, maka Munsib tersebut jawab Allah. Ya jelas yang ngasih Allah, yang ngasih kewalian Allah, anugerah, kasih ilmu, dikasih kelapangan hati, dikasih hati yang jernih, ya. Dikasih amal soleh yang luar biasa dahsyat, ya. Gitu ya, kemuliaan yang luar biasa. Bahkan disebutin keturunan Syekh Abu Bakar Salim itu udah separuh wali, ya. Dari habaib yang dua keturunan ini udah disebut sama banyak habaib setengah wali. Keturunan Syekh Abu Bakar sama keturunan Al-Haddad dari Habib Abdullah Al-Haddad. Itu dua tuh udah separuh wali keturunannya. Nggak tahu kenapa, dari sebab keberkahan dua imam ini luar biasa. Ya. Siapa yang ngasihnya? Allah, kata Munsib. Faqal Al-Habib Al-Haddad, maka Al-Haddad berkata, baqi au zahaba, masih ada nggak? Au zahaba, atau udah pergi Allah, udah hilang, udah musnah. Kira-kira maksudnya gitu. Apakah Allah masih ada atau Allah sudah musnah? Dibalikin dengan tauhid. Memang obatnya hasud itu tauhid, karena semua yang ngatur Allah. Ada orang dikasih kaya, yang ngasih Allah. Ada orang dikasih ini itu, yang ngasih Allah. Ketika kita nggak suka sama pemberian Allah, sama aja kita tidak menerima ketetapan Allah. Ada fulan tuh menang istri gulis, wah itu pasti melet ini apa ya. Dapat motor, beli motor, dia jantungan, itu pasti dapat nyuri itu ya, macam-macam lah gitu ya. Masya Allah, lucu juga kadang-kadang hasutnya ya. Luar biasa. Obatnya ya tauhid ya. Meyakini bahwa segala sesuatu diantaranya obat yang paling manjur ya. Makanya Habib Haddad kembalikan kepada tauhid. Emang Allah masih ada tuh nggak? Siapa yang ngasih siapa misalnya? Allah. Yang ngasih ini, yang ngasih Syekh Muslim derajat yang demikian luar biasa itu masih ada atau udah nggak ada? Maka Munsib menjawab, baki, masih ada, jelas masih ada, pasti masih ada, selalu akan ada. Maka Habib Abdul Haddad, maka Haddad bilang, wahal yu'tini amla, kira-kira apakah yu'tini, ia bisa memberiku amla atau tidak? Bisa nggak? Dulu kan bisa ngasih ke Syekh Abu Bakar Salim, kira-kira ke aku bisa nggak ngasih? Ini jangan-jangan Habib Haddad udah dapat halnya ya. Udah dapat kewaliannya tuh ya. Ngomong begitu kan. Kadang-kadang orang aulia nggak ngomong gitu bukan karena ujub atau sesuatu ya.
tapi karena ahwalnya seringkali mereka dipaksakan lisannya untuk mengutarakan biar orang tuh tahu siapa mereka tuh. Seperti Syekh Muhammad Salim, di saat biasa beliau nggak pernah ngomong sesuatu, melainkan ketawaduan yang tampil. Tapi datang halnya, di mana dia udah nggak bisa ngendaliin diri, di saat itu Allah pengen promosiin hambanya. Karena kalau selalu dalam kendali mereka nggak bakal mengutarain itu. Ya ahwal namanya ya. Nah, faqala al-munsib, maka Munsib tadi bilang yu'tika wadiyadah. Ya jelas bisa memberikan engkau wadiyadah, bahkan bisa ngasih lebih. Ya. Yu'tika wadiyadah. Iya, yaitu Allah bisa berikan kamu wadiyadah, bahkan lebih. Yu'tika wadiyadah, tambah 3 kali akan memberimu, bisa memberikanmu wadiyadah, bahkan lebih pun bisa, gitu ya. Gitu ya. Nah, masya Allah. Wallahu alam, yang jelas gitu. Bilangnya mungkin memberimu, mungkin aja bisa memberimu, bahkan lebih. Apakah artinya memang begitu? Ya. Artinya beliau darajahnya di atas Syekh Muhammad, wallahu alam itu mah. Ini mah ceritanya kalau arti harfiahnya yu'ti huwaka wa ziyada. Mungkin aja iya, yaitu Allah memberikan kamu kemuliaan seperti kemuliaan Syekh Abu Bakar bin Salim, wadiyadah, bahkan yang lebih ya, mungkin aja gitu ya. Nah, disebutkan Imam Haddad itu orang yang dilahirkan belakangan, tapi ya, disebutin dalam manaqibnya beliau memiliki kondisi seperti salah pendahulunya, mengalahkan banyak sekali orang-orang terdahulunya. Imam Haddad ya. Banyak cerita tentang Imam Haddad itu luar biasa. Nakib Thariqah Ba'alawiyah, di antara nakibnya, pemimpin pokoknya dari Thariqah Ba'alawi. Ya, asas Ba'alawi terkumpulkan lagi dengan Imam Haddad. Ya. Nah, sudah. Tuh, di sini yang diceritakan apa tentang hasud? Imam Haddad dapat hasutan juga. Ya. Jadi kalau bilang kesolehan, kurang apa solehnya tuh? Ilmunya kurang apa ilmunya? Amalnya, kurang apa amalnya? Akhlaknya kurang apa akhlaknya? Luar biasa semua. Tapi masih bisa dihasut, iya. Nabi aja dihasut kok. Ya, Rasulullah diperintahkan untuk baca apa ayat Qur'an, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Surah berlindung karena memang banyak yang hasut sama Rasulullah. Anak baru kemarin tiba-tiba begini-begini ya, Rasul kan gitu ya. Rasulullah tuh diterima dakwahnya sama orang yang lebih tua belakangan. Rasulullah baru diterima pada awal-awal dakwahnya sama orang yang sepantaran. Sayyidina Abu Bakar. Usianya nggak jauh beda sama Rasul, beda setahun 2 tahun lah, lebih muda Sayyidina Umar. Siapa lagi? Sayyidina Ali lebih muda. Banyakan yang masuk Islam duluan itu kaum yang sepantaran nama Nabi. Makanya kata ulama, ambil dari situ hikmahnya, kalau kita mau dakwah, dahulukan sama orang yang pantaran dulu deh. Kenapa? Memang lebih nyambung. Lebih nyambung. Ngedakwahin orang tua, budak kamari, naon sih, ciduh, bahasa parah lagi ya. Apalah macam-macamnya. Tambahkan jangan maksain diri berdakwah sama orang tua. Memang kadang-kadang lebih susah itu ya. Jadi gimana? Ya sudah, jalin hubungan sama rekan-rekan dulu. Yang seusiaan itu lebih mudah, lebih ngobrol. Kadang gaya bahasanya juga lebih dekat. Terus apalagi sih kebiasaannya tuh gak jauh-jauh amat. Makanya ada kedekatan. Beda kan sama orang tua. Mungkin gaya ngobrolnya ngomong naon sih. Gaya misalkan kalau kita masih ada bahasa gaulnya orang tua, bahasa gaul apaan sih? Jadi nggak enak juga tuh. Dari komunikasi aja nggak kurang nyambung. Jadi jangan terlalu memaksakan di awal dakwah kita kepada orang tua. Lihat Rasulullah begitu ya. Seperti nama ulama. Nah, sudah. Inna a'zaman nasi hasadan. Lalu sesungguhnya a'zaman nasi, paling besarnya orang hasadan, hasud. Itu tamyiz dari isim tafdil, a'zam. Sebenarnya orang yang paling gede hasudnya itu siapa? Al-aqrabun, khobar inna.
adalah para kerabat, saudara, siapa macam-macam, bisa sepupu, paman, sepupu 2 kali, siapa aja, pokoknya kerabat nih. Yang paling gede hasutnya itu kerabat. Wal jiron, kedua tetangga. Ntar disebutin alasannya kenapa. Pertama, kerabat dan tetangga itu yang paling gede hasutnya sama kita, sama siapapun. Kenapa? Lamnya lam ta'lil li, sebab musyahadati, kesaksian him mereka nikmata, pada nikmat allati yahsuduna alaiha, yang mereka hasuti alaiha atasnya. Tuh, karena mereka lebih dekat. Kita misalkan beli motor, dia lihat. Kita beli ini, mereka lihat. Beli itu, lihat. Dapat ini, lihat. Dapat itu, lihat. Nah, ya kan mulainya hasut tuh gara-gara lihat, dengar, makanya di antara thariqah apa tuh tasawuf tuh apa ya, menjaga pandangan sama pendengaran ya. Kayak pakai apa tuh namanya, toilasan, nutupin muka biar nggak banyak lihat banyak pikiran, di antaranya banyak yang rusak juga gitu ya. Mengurangi pandangan, mengurangi pendengaran, kita kan banyak lihat jadi pusing juga. Kalau dulu zaman majalah handphone dilihatin dari awal sampai akhir, sampai hatam tuh ya, belinya kagak ya. Lihat tetangga ada yang beli, eta bilang gimana tas, perasaan gawena sabaraha sih ya. Ada aja orang yang seneng dia susah ya. Orang seneng dia susah, ribet amat pikirannya gitu ya. Nah gitu ya, nggak mungkin orang hasut kecuali memang tauhidnya lemah ya. Tapi memang ya, kalau kita kebanyakan bisa potensi ke situ ya. Kebanyakan lihat ya, jangan banyak lihat ya. Cuman banyak ngeruhin pikiran kita doang ya. Nah ini tetangga sama kerabat adalah orang yang paling banyak lihat, mau nggak mau kan paling dekat interaksi ya. Tetangga lihat, wah beli mobil emang todik pasir, ngepet dia apa lah macam-macam gitu ya, mikir ya. Iya ada aja loh omongan orang tuh ya. Ya kan kemarin disebutin lisan manusia itu takdir Allah udah ya. Nggak bisa kita menghalangi orang untuk tidak ngomentarin kita. Siap mau presiden dihajar ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun masih dikomentari sama orang ya. Kenapa? Memang Allah mau lisan itu jadi sudah berjalan. Makanya kita jangan harap bisa selamat dari lisan manusia, sudah. Apa yang kira-kira di situ ada nilai manfaat bisa jadi masukan, ambil. Kira-kira nggak jadi masukan, cuman buat keruh doang, ya sudah, jangan diingat-ingat, dilupain aja, dimaafin. Nah, gitu. Jadi karena itulah mereka menjadi sosok yang paling besar hasutnya, yaitu keluarga, kerabat, atau tetangga. Ironis ya. Padahal keluarga kok bisa? Ya bisa. Buktinya Nabi Abu Lahab kan keluarganya Nabi ya. Tuh, hasut. Bilangnya anak baru kemarin juga kurang lebih kayak gitu kan ya. Tahu kecilnya dan sebagainya gitu ya. Nah, bihilafil bait, berbeda dengan orang jauh. Nah, orang jauh gimana? Orang jauh kan ya jarang lihat. Jadi relatif mereka nggak terlalu mikirin apa yang ada dapat sama kita segala macam gitu ya, relatif gitu. Mang Tony beli motor, beli mobil, beli rumah, beli apa aja nggak tahu dia gitu ya. Apapun ya nggak tahu karena jauh. Kalau tetangga kan ya, wah anyar beli gawe itu gini kan muli-muli wae sih ya. Hasut aja pikiran teh. Orang paling tersisa tuh orang hasut. Walidzalika, oleh karena itulah, karena itu tuh, karena kerabat sama tetangga itu adalah orang yang paling gede hasutnya, karena mereka sering menyaksikan kenikmatan yang mereka hasutin tersebut. Kata Pak Umar bin Khattab, menulislah sahabat Umar bin Khattab li Abi Musa al-Asy'ari, kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, apa agar memerintahkan zawil qarabat, orang-orang yang memiliki tali kekerabatan, an yatazawaru, agar saling berkunjung aja, wala yatajawaru, jangan bertetanggaan deh.
mendingan kunjung aja sesuatu, entar lebaran ketemu, jadi lepas ini. Tazawaru tahabu, salinglah berziarah, salinglah berkunjung, niscaya akan mengikat tali kecintaan tadi ya. Kalau sering-sering ketemu, waduh eta handphone hanya iPhone 12, duit di mana coba eta oh, ada aja pikirannya. Kalau jarang ketemu ya relatif hangat nih, relatif akrab, sebab keluarga kan nggak boleh sampai mutusin silaturahim ya. Kalau tetangga ya bagaimana, nggak mungkin kan hidup kita nggak bertetangga kecuali kita punya rumah, punya tanah 1 hektar, kita buat rumahnya di tengah yang ada tetangga gitu, tapi tetap aja tetangga kanan kiri ada gitu ya. Maksudnya ini menjaga jangan sampai keluarga jadi tidak harmonis. Upayakan keluarga mah, kerabat mah jangan tetanggaan. Kan di kita mah kadang-kadang sekampung keluarga semua aja ribut-ribut wae. Kalau misalkan nggak bisa dikelola dengan baik, kalau bisa dikelola siapa saja. Tapi ini kebijakan saya Umar, beliau pandang lah lebih baik kerabat mah agak jauh-jauh dah. Itu memandang takutnya tadi banyak kelihatan nih. Yang satu anaknya sampai insinyur, sampai dokter, wah stroke dia. Yang satu tetangganya apalah, misalkan dapat bonus dari perusahaannya dapat 1 M, wah langsung beban sekepalanya ya. Itu kan bahaya. Ini keluarga, sementara ada anjuran di sisi lain untuk menjalin hubungan baik, silaturahim sama keluarga ya. Wah wajib banget, ditekankan banget kan itu masalah silaturahim. Gimana caranya biar silaturahim terjaga ya. Nah itu diantaranya ijtihadnya ya. Sayyidina Umar mendingan dipisah-pisahin, jauh-jauhin ya. Kalau tetangga nggak mungkin ya. Tapi kalau masalah keluarga jangan sampai tetangga kan itu mungkin. Makanya banyak juga ya orang-orang tua dulu kita kalau punya anak pisahin sana, ini ke sana, ini ke sana, di mana-mana ya. Gitu nggak deket-deketan. Kalau misalkan ada imkan mereka dipisahin ya. Dijauh-jauhin. Biar apa? Biar tetap harmonis. Maksudnya situ ya. Nah, man wajada syai'an, itu disebutin Tanbihul Muqtarin Imam Sya'rani. Lalu man wajada, barang siapa yang mendapatkan syai'an, sesuatu, fi nafsihi, pada pribadinya. Dapatin apa? Min hadzal hasadi, daripada ini sifat hasad nih, sifat hasad, sifat hasud, iri, dengki. Li ahadin, pada seorang, minal muslimin, dari muslimin. Yakinlah kita kan belum bersih, kadang-kadang masih ada timbul begitu tuh. Kalau lagi timbul begitu gimana sama muslim, ada tetangga kita atau keluarga atau siapa aja lah yang kita tergerak nggak seneng, apalah gitu ya, protes gitu. Fa'alaihi, maka wajib bagi dia an yakrahahu, untuk membenci timbulnya perasaan ini. Lawan dulu pertama lawan, benci. Wa yukhfiyahu, dan dia sembunyikan, jangan ditampilin. Emang ibu tuh bajunya bagus, pasti dapat dari mana? Wow, jangan ditampilin jangan ditunjukin, jangan diunjukin. Pertama benci, kedua jangan ditampilkan perasaan hasutnya tadi. Nah, fi nafsi, dia sembunyikan aja di dalam dirinya aja karena kan nggak mudah, madaminnya nggak langsung nggak bisa. Wala yuzhirahu, jangan dia menampakkannya biqaulin, dengan ucapan kah, udah diem, bajunya bagus banget, pasti dapat juri tuh, wah ngomong baik, bajunya bagus, apalah itu kok mukanya mulus amat, pasti operasi plastik tuh. Wah macam-macam tuh, kayak kemarin hidungnya agak nggak mancung gitu, sekarang mau mancung, pas itu oplas tuh kayaknya. Apa netizen ya. Habib Rizik dapat apa? Dapat pendukung banyak, dia gelisah. Contoh begitu tuh. Contoh nyata ya. Pada gelisah. Orang yang dicintain dia yang gelisah gitu. Naon sih ya. Tuh. Mana tadi? Jadi jangan tambahkan dengan ucapan kah,
kelihatan, oh berarti si hasut. Ntar makin repot soalnya. Jangan tampakan juga dengan perbuatan, nurunin baliho. Contoh, itu contoh. Nggak juga siapa, pokoknya nurunin baliho siapa aja itu. Fala'allahu, sebab ya bisa jadi semoga saja an yanjua, dia selamat bidzalika min syarrihi, dengan itu daripada kejahatannya hasad tadi. Minimal jangan sampai, itu hati udah jelek, udah penyakit, harus diistighfarin, harus dilawan. Tapi kalau ditampilkan ucapannya dapat dosa tambahan. Tampilkan dalam perbuatan, ada perbuatannya tambahan dosa, gitu maksudnya. Biar gak keluar syarri hasidnya tadi, kejahatan sifat hasudnya tadi. Jadi jangan nambahin perbendaharaan dosanya tadi maksudnya ya. Di situ lawan. Terus layan bagi, nggak boleh, nggak layak, nggak pantas, nggak seyogianya lil mahsudi, bagi orang yang dihasudin, an yuqabila, untuk menghadapi, menerima hasidah, penghasud, bil isaati, dengan perbuatan buruk, balas buruk. Apa ya, misalkan ya, tadi contohin Bang Todi beli motor ya, Bang Todi kan maksudnya, anak hasidnya jadinya. Bang Todi bilang, wah itu pasti motor dapat, bilang sama Mang Ibu, Tung tuh motor, tahu deh perasaan kemarin dia nggak kerja deh, kok bisa beli motor deh, pasti nih nggak beres nih, gini. Dengar Bang Ibu, Bang Todi yang layak bagi Bang Todi, pihak yang maksud, yang dihasudin, jangan balas keburukan, udah asal lu apalah macam-macam deh, jangan dibalas gitu ya. Bal bil ihsan, akan tetapi yang semestinya justru bil ihsan, dengan berbuat baik ilaihi padanya. Yang lebih baik itu, dia hasud, udah motor buat ente aja dari Zoh nah ambil tuh buat ente. Wah, luar biasa ya, minimal buat baik apalah. Misalnya dibayain, jangan dijahatin, malah membuat permusuhan mengembang kalau dilawan itu ya. Li'anna dzalika, sebab hal tersebut mujarrabun, itu mujarrab. Bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Liqat il hasadi, untuk memutus sifat hasud, wal adawah, dan sifat permusuhan. Permusuhan sama hasud itu dekat. Biasanya bisa timbul hasud, kadang-kadang ada jenis-jenis permusuhan, benci. Makanya hasud umumnya sama anak nggak mungkin hasud. Kenapa? Cinta ya. Hasud nggak anak kita, dapat uang 100.000, malah senang sama yang ngasih, senang ya. Kenapa? Karena cinta kita memang benar-benar murni sama anak tuh ya. Nah, kalau kita bisa menjadikan saudara kita semua jadi orang yang kita cintai, layaknya kita mencintai anak, insya Allah nggak timbul itu juga Nah, biasanya jenis-jenis tadi. Gimana biar memadamkan jenis-jenis permusuhan tadi, jenis-jenis hasad tadi? Ya tadi kata Rasulullah, tahabu, salinglah kalian berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini masya Allah indah nasihat Rasulullah untuk memadamkan, membabat sifat hasud, sifat permusuhan tadi. Gimana caranya? Nah, itu diantaranya resep dari Rasulullah, suka berbagilah, saling berbagi. Kalau sama-sama pelit, Hamzullah pelit, Mang Todi pelit, ya udah permusuhan panjang nih, 7 turunan bisa. Paham nggak sih? Ya, diantaranya resepnya adalah membiasakan diri untuk saling berbagi. Kadang hal yang kecil bukan berarti harus yang istimewa, ngasih kadang cuma ngasih tapi dia ngerasa diperhatikan, bukan berarti harus mewah-mewahan. Kalau mewah-mewahan kan nggak semua orang bisa. Maksudnya ini sisi perhatian. Nah itu bisa memadamkan, mengurangi percikan-percikan emosi dan hasutan tadi ya. Nah begitu. Insyaallah al-mahadza mana min adwiyatil hasadi, di antara obat, jamak dari dawa, itu jamak taksir,
Min diantara adwiyati obat hasadi hasud an yad'uwa, hendaknya mendoakan li pada man orang yang hasadahu dia hasudin. Anak hasud sama Mang Tony punya motor baru tadi jadinya ya. Wah ini motor baru lagi, gue udah lama nggak dapat dia berdapat padahal dia nganggur ya ceritanya gitu ya. Wah apa-apaan nih, pasti ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres nih misal gitu ya. Nah gimana caranya ngobatin tadi sifat benci? Nggak terima ada dia biziyadati ni'am, dengan tambahnya nikmat allati yahsudu alaiha, yang dia hasutin atasnya. Jadi doain ya. Doain Mang Tony dapat motor, semoga Mang Tony ntar ke depan dapat mobil, dapat rumah, dapat bini ya. Tambahan. Wah, kedengeran ntar ada yang diomelin. Ya. Hanya gitu tuh ya. Jadi doain, justru didoain. Lawan. Ada orang dapat ini, dapat itu, doain biar tambah lagi, biar berkah lagi, biar makin berkembang ya. Gitu ya. Itu diantaranya. Susah ya? Iya susah karena belum dihitung. Kalau dibiasain insya Allah jadi ringan. Jadi dilawan gitu ya. Awil hasad udah ya teh. Au mahadzamana. Terus yang ke-8 al hasadul mujadi ghairu mazmum. Al hasadul majadi, hasad yang majadi, hasad yang kayaknya gambarannya majaz doang, bukan hakiki. Majazna gambaran kulitnya, zohirnya seakan-akan hasud. Ghairu mazmum itu tidak tercela. Ntar disebutin apa maksudnya hasadul majadi. Wa arrafu, nah para ulama mendefinisikan, mentakrifkan hasadul majadi itu, yang dimaksud arti hasadul majazi itu bi annahu, bahwa sesungguhnya dia tamanni, itu berangan-angan, husuli misli ma liahi, husul akal agar dapat, misli seperti ma apa yang ada liahi pada saudaranya. Mang Tony beli X-Max, wah gue udah lama pengen X-Max gak jadi-jadi nih ya. Ya ada apa rasa keinginannya, tapi bukan benci dengan itu, pengen juga punya X-Max kayak punya Mang Tony punya. Itu disebut hasadul majazi. Nah, minan nikmati, daripada nikmat. Nah, ini syarat catatannya. Min ghairi, tanpa antadula, hilang kenikmatan itu dari orang yang dihasudin. Ya, hasadul majazi itu beda. Kalau tadi kan gini nih, ada hasud yang dosa tuh gini, Mang Tony beli motor X-Max, pusing kita motor bulutu sing nyuksruk eta motor ke jurang misalkan. Nah itu jelek, itu hasudnya, itu kesumat jelek. Kalau ini mah beda, pengen tanpa ada keinginan nikmat orang yang dihasud nanti hilang, sirna enggak, tetap dipengen. Semoga Mang Tony motornya awet ya. Ada juga pengen itu dalam gambarannya seperti hasud, tapi bukan, itu nggak apa-apa kalau gitu. Sama-sama pengen, nah intinya deh gampangnya mah sama-sama pengen. Ustaz Ade baru dapat NMAX nih misalkan, pengen juga ya NMAX, nggak apa-apa, pengen juga. Bedanya pengen juga tanpa ngedoain buruk, harapan buruk dengan adanya nikmat tersebut. Nah di sini mana tadi min ghairi atau zuan wa yusama. Nah ini lebih dinamakan juga ghibthah. Nah ini disebut ghibthah, antara dua namanya, imma hasadul majazi wa imma ghibthah, tapi lebih populer ghibthah banyakan mah ghibthah. Ghibthah tuh kalau bahasa Indonesia lebih apa ya, motivasi lah, termotivasi ya. Termotivasi, kalau motivasi nggak apa-apa, apa salahnya ada orang soleh termotivasi untuk ikut kesolehan orang berakhlak, masya Allah. Apalagi dalam hal itu dianjurin banget. Urusan dunia nggak apa-apa, tapi urusan akhirat harus gitu. Ada orang berilmu, berakhlak, beramal bagus, kita pengen juga kayak dia gitu ya. Harus ada gitu tanpa mikir-mikir masing itu istiqomah, itu jelek, busuk gitu ya. Busuk ya kayak itu. Nah wa alaihi, dan atasnya lah, atas definisi inilah hubilal hadis,
dibawa makna hadis itu ke arah itu. Apa? La hasada, nggak ada hasud. Yang dimaksud hasud di sini dalam hadis bukan hasud yang pertama kali kita ceritakan, tapi artinya ghibthah. Ya. La ghibthah, nggak ada ghibthah illa fi isnain. Maksudnya nggak ada hasud yang diperkenankan illa fi isnain, kecuali dalam dua hal. Sama dua ini boleh kita hasud. Hasud dalam arti ghibthah, pengen kayak gitu tanpa menginginkan kerusakannya. Pertama, rojulun, seorang atahullah, Allah berikan pada dia malan, harta, dikasih harta, fasallatahu, maka dia kuasai harta tersebut ala halakathu minal khair, atas menghabiskannya fil khair, dalam kebaikan. Jadi orang yang dikasih harta, hartanya dia kuasain untuk apa? Sesuatu daripada kebaikan, dibelanjakan dalam kebaikan lah gitu ya. Nah kayak gitu boleh. Ada orang dermawan yang suka berbagi kepada sesama, ada fakir miskin dibantuin, ada sarana-sarana kebaikan disupport, ada orang-orang baik butuh dana dibantuin. Nah sama yang itu kita perlu hibah, perlu pengen kayak gitu. Dermawan, kaum dermawan, gampangnya kaum dermawan lah ya. Dermawan dalam kebaikan ya, bukan dermawannya sama dangdutan ya. Kan ada yang begitu, dermawan banget sama dangdutan, dermawan banget sama yang kayak gitu, ada yang maksiat dermawan ya, beli topi miring dibeliin 1 kati 2 kati ya. Wah, itu ngawur gitu ya. Nah itu sih fasilitas keburukan, bukan di situ. Jadi fasilitator kebaikan ini. Itu yang pertama. Sama kayak itu wajib, bahkan gitu, harus gitu. Artinya pengen kayak dia, ya. Tertarik. Ya. Warajulun atahullah, dan seorang atahullah yang Allah berikan pada dia hikmah, ilmu yang manfaat. Bahwa di mana dia yaqdi, memutuskan biha dengan hikmah tadi. Wa yu'allimuhan nas, dan dia ngajarin ilmu hikmah tadi, ilmu yang manfaat tadi pada orang-orang. Ilmu manfaat, ilmu yang bijaksana, ilmu yang paripurna, bukan secuplikan-cuplikan udah beres bisa kepake itu ya. Nah, ilmu manfaat lah. Jadi ada orang dapat ilmu, masya Allah, ilmunya bagus banget, masya, manfaat sama masyarakat, bisa sama keluarganya bagus, sama tetangganya bagus, sama masyarakatnya bagus, sama muridnya bagus. Pengen nih kayak gitu, pengen nih kayak gitu, itu bagus. Itu bahkan bukan bagus, harus, maksudnya kita punya motivasi kayak gitu. Nah kata Nabi itu 2. Kalau model gini ketertarikannya bagus, terganggu pikirannya, pengen kayak gitu, bagus. Jadi tergerak untuk nambah baik. Dalam masalah harta, hartanya baik. Dalam masalah ilmu, ilmunya baik. Innal mu'mina, sesungguhnya mukmin itu ya gebitu, ghibthah dia, walayah sudah tidak hasud. Kalau ghibthah harus lihat siapa para ulama, para solihin, masya Allah nih kayak gitu, masya Allah bagus ya. Tapi tak hasud. Wal munafik, kebalikannya kalau munafik, ya sudu hasud, walayah bit, tidak ghibthah. Tuh lihat deh, mau bilang tadi turunin baliho apa macam-macam. Ini masalah begitu-gituan aja dihasutin, kagak guna gitu ya. Tapi masalah kebaikannya nggak ada, cuek-cuek aja ya. Misalkan apa ilmunya, kesolehannya, manfaatnya nggak ada, nggak tertarik gitu ya. Masalah begituan diramein, ya nggak penting gitu ya. Tapi masalah yang penting justru mereka nggak tergugah gitu ya. Ada orang rajin ibadah, ya, berilmu, bermanfaat, masya Allah punya peran yang luar biasa gitu, tapi nggak tertarik, cuek aja, tiis masalah gitu. Tapi masalah yang nggak penting, urusan duniawi, urusan materi, tergerak. Nah, ini ya itu berarti nunjukin ya, dalamannya masih nggak benar, motivasinya cuma dunia doang, nggak ada urusan tentang ketaatan ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya juzu diperbolehkan antuhibba, untuk mencintai mengharapkan, maksudnya mencintai sih pengen, menginginkan, boleh. Untuk timbulnya, untuk menginginkan zawalan nikmah, hilangnya nikmat, boleh ya, hilang nikmatnya, boleh.
miman dari orang yang yasta'inu mempergunakan, memfasilitasi biha dengan nikmat tersebut ala zulmi atas kezaliman. Ini punya duit, kenapa dibalikin topi miring sekali 2 kali tiap minggu, dia masya Allah dermawan, masya Allah. Ada yang mau judi difasilitasin, beliin gaplehnya, beliin kartu reminya, dibeliin mejanya, dibuat fasilitas yang ini, pakai AC. Wah, masya Allah. Masya Allah. Sing bangkrut tuh dia, berapa pak? Sing bangkrut ah, jelma. Kenapa? Dia selalu memfasilitasi kezaliman, wal maksiat dan kemaksiatan. Fasilitasin preman biar apa? Menindas orang misalnya, orang jahat, macam banyak sekarang kan, kayak gitu ya. Hartanya dipakai buat kezaliman atau kemaksiatan, mengharapkan biar mereka bangkrut, itu nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu kan duitnya jadi bahaya, jadi mudorot. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu la turidu, tidak menginginkan zawala nikmah, hilang nikmat. Wa innama, justru sesungguhnya turidu, kamu hanya menginginkan zawaliz zulmi. Itu yang diperbolehkan, maksudnya pengen hilang kezalimannya, bukan pengen hilang kenikmatannya. Niat sesungguhnya pengen hilang kezaliman sama kemaksiatan, ya nggak apa-apa di situ. Wa alamatu, alamat jujurnya perasaan itu, memang dia pengen hilang zalim, bukan hilang nikmat. Annahu, bahwa dia lau taraka zulma, kalau si orang tadi ninggalin kezaliman, wal maksiat, dan ninggalin kemaksiatan, lam tuhibba, udah nggak suka lagi deh, nggak pengen lagi. Zawala nikmati, hilang nikmat orang tersebut, nggak mikirin lagi untuk kebangkrutan orang tersebut, nggak ada harapan ataupun doa gitu ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat hasud, dari hasutan orang hasud. Ya Allah afiahkan kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, para ulama kita semua, ya, dalam sehat afiah, jauh dari segala fitnah dan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alayna tauba tagsiri kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminil rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulin rabbi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi ila tashi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.